Hidup di pulau yang dikelilingi lautan ternyata tidak membuat warga mudah mencari air bersih. Bisa dibilang, air bersih sangat langka di sini. Demi mendapatkan air bersih, kami harus membawa jerigen, naik perahu motor untuk membeli air dari para sesama warga. Warga biasa membeli air secara acak, dengan cara melihat rumah siapa yang memiliki tangki air cukup besar. Air bersih kami tukar dengan uang Rp10.000. Setiap hari, para ibu ini harus mencari rumah dengan penampung air yang berbeda, karena biasanya warga juga tidak mau menjual airnya demi kecukupan stok keluarga mereka sendiri. Hidup di tepian sungai juga tidak membantu. Kondisi air tanah tidak semuanya layak konsumsi. Pilihan lainnya adalah berlangganan air dari perusahaan daerah. Tetapi tentu ada harga yang harus dibayar. Ini sulitnya mencari air di sini. Tadi kita menyusuri sungai mencari siapa yang masih punya air ledeng dan siapa yang punya air dari PDAM. Itu yang biasanya dibeli sama warga. Nanti kita akan mengganti jasanya seperti ini. Airnya ditukar, tetap jerigennya kita yang bawa sendiri. Beberapa kali warga mencoba menghitung biaya instalasi dan perawatan. Tetapi angkanya menyentuh jutaan rupiah sehingga mereka tidak mampu membayarnya. Alhasil, puluhan tahun hidup di pulau ini, mereka harus tetap berburu air ke sana kemari. Dalam sebulan, tidak kurang dari Rp400.000 harus mereka keluarkan hanya demi mendapatkan air bersih. Bagi warga yang hidupnya pas-pasan, jumlah ini cukup mencekik leher. Itu pun masih harus dibarengi dengan adu kekuatan otot untuk mengangkut wadah air dari dermaga hingga ke rumah. Tidak heran kalau warga sangat menantikan niat baik pemerintah untuk menyediakan air bersih bagi mereka. Sahabat lebih hidup dari usaha pembuatan kapur, masyarakat Pulau Sugara sudah sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk membantu melestarikan tradisi turun-temurun ini. Warga juga rindu hidup sejahtera setelah puluhan tahun didera berbagai keterbatasan yang sangat memberatkan. Ya, yang kami harapkan itu bantuan permodalan dan tempat yang usaha ini, serta pelatihan-pelatihan dan juga pemasarannya supaya lebih berkembang untuk kosmetik dan keperluan lainnya. Soalnya bahan ini berguna untuk bermacam-macam khasiatnya. Lalu digunakan untuk apa sebenarnya kapur-kapur buatan warga Pulau Sugara ini? Kapur-kapur ini ternyata juga dijadikan bumbu masakan dan bahan pelengkap pembuatan kue. Wah, benar-benar tidak biasa. Hari ini Railawati dan Fahriah mengajak warga lain membuat kue jawan alias putu seribu. Dalam adonannya ditambahkan sejumput kapur. Fungsinya untuk mengeraskan agar adonan kue tidak terlalu lembek. Kue-kue ini biasanya dijual. Meski harganya hanya sekitar Rp20 hingga Rp30.000 saja, tetapi cukup lumayan untuk menambah penghasilan. Belanjakan bahan pang dulu, hanya kesan di rumah sisanya tadi. Apa seperti apa? Beli apa? Minyak, beras, ikan. Sisanya tadi. Itu ya untuk beli sembako. Beli sembako. Kalau misalnya ibu nggak jualan kue, ibu dapat uang dari mana? Kerja lain nggak? Kerja kapur. Kapur aja, nggak kerja lain-lain. Berarti bergantung sama si kapur dan kerang ini. Iya. Itu penggawean lah. Di sini nggak ada yang kerja selain dari kerang gitu, ibu-ibunya? Ada ibu rumah tangga, begawe di rumah tangga. Di rumah tangga. Oh. Kan orang tadi kan Buruh-buruh gitu aja ya.
Berpuluh tahun warga seolah dibiarkan berjuang sendiri melanjutkan hidup mereka. Di pulau yang dikelilingi bentang alam yang kaya ini, seharusnya mereka bisa sejahtera. Asalkan pemerintah berpihak dan serius memenuhi kebutuhan warga, mulai dari pembangunan jalan, jembatan penghubung antar pulau, hingga bantuan modal dan teknis untuk berbagai usaha yang mereka hidupkan. Hingga itu semua terwujud, warga tetap harus menyulut semangat untuk tetap bertahan dan tidak tenggelam di antara pasang surut arus kehidupan. Entah sampai kapan.